terakhir itu 2003 kita away resmi ke Malang. Pertama kalinya lagi kita ke Malang dan itu misi itu berjalan dengan aman dan sampai viral di mana-mana karena pertama kalinya Bobotoh ke Malang lagi dan bisa diterima dengan baik dan pertandingan aman. Semua orang kayaknya tumplek keluar, anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek pada keluar rumah semua untuk merayakan Persib juara. Jadi kalau digambarkan tuh sangat luar biasa. Ini momen yang memang mahal. Saya sih beruntung dan mungkin bobotoh lainnya juga yang masih dikasih umur beruntung bisa menyaksikan Persib juara berturut-turut dan bisa bereuforia di 2 tahun ini. Ya harapannya sih kita pengen sekali, kita udah dengan Malang pernah ke sana, dengan Surabaya pun udah sering saling menyukai. Kita tuh harapannya memang bisa satu tribun dengan The Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kalian semua, bagi kita semua. Dari Lanos Media Studio di Bintaro, saya Ferry Kodrat alias Ferkot kembali mengajak sahabat-sahabat bicara bola untuk berbincang mengenai sepak bola Indonesia. Persib deui, tapi abdi tidak pernah bosan sama Persib. Karena Persib bagi saya adalah Indonesia. Persib saat ini adalah kiblatnya sepak bola Indonesia. Jadikan Jawa Barat sebagai barometer sepak bola Indonesia dengan pembuktian mereka bisa 2 kali berturut-turut menyandang predikat juara. Nah, untuk kita membahas soal Persib dari si Maung Bandung, saya kedatangan tamu istimewa, sangat-sangat istimewa. Datang langsung dari Bandung, memenuhi undangan saya. Terima kasih banyak Kang Tobias Ginanjar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat semua Kang. Alhamdulillah sehat. Viking sehat. Insya Allah. Jadi sehat, Kang Tobias ini adalah bosnya, orang nomor satunya di Viking. Luar biasa. Masih muda, ganteng, ya kan? Gimana coba? Viking punya karisma. Ya, artinya anak muda sekarang visioner, ya kan? Amin. Untuk bisa memberikan sesuatu yang baik kepada klub yang didukungnya, ya kan, Kang? Kang, kita mau bicara soal Persib. Memang Persib ini nggak pernah ada habisnya kalau bicara Persib saya. Saya itu sedikit ilustrasi, Kang. Tahun 94 saya dulu wartawan, Kang. Dari tahun 88 dan biasa meliput sepak bola. Saya terkesima dengan permainan Persib ketika dia merebut gelar juara Perserikatan tahun 94. Permainan Persib udah tika-tiki itu Kang, udah bola-bola pendek dan itu udah diadaptasi oleh Barcelona eranya Iniesta. Tiki-taka. Kang, nah sekarang ke depan kan Persib menghadapi Liga Indonesia 1 2025-2026. Biar gimana Persib akan jadi fokus perhatian seantero Nusantara karena Persib adalah juara bertahan dan juara 2 kali. Ya kan? Pasti mereka semua akan melihat Persib juara ketiga kali kan ya, gitu lah. Kang, sebagai ketua Viking, bagaimana Kang Tobias menggambarkan euforia dan sukacita yang pernah dirasakan oleh seluruh bobotoh atau Viking ya atas keberhasilan Persib meraih 2 gelar juara berturut-turut yang kemarin Kang. Itu kan sempat heboh. Bisa biru Bandung, ya kan? Itu jalan jembatan yang itu apa namanya? Pasupati bisa kanan kirinya bisa oke biru semua. Bisa gimana bisa itu Kang? Ya luar biasa ya. Seakan-akan di kota Bandung dan kota-kota lain yang memang banyak bobotoh itu tidak pernah berhenti bereuforia. Semua orang kayaknya tumplek keluar, anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek pada keluar rumah semua untuk merayakan Persib juara. Jadi kalau digambarkan tuh sangat luar biasa. Ini momen yang memang mahal. Saya sih beruntung dan mungkin bobotoh lainnya juga yang masih dikasih umur beruntung bisa menyaksikan Persib juara berturut-turut dan bisa bereuforia di 2 tahun ini. Mungkin ada 4 generasi turun ke jalanan. Ya, ini artinya bahwa Persib memang merupakan warisan leluhur dari Jawa Barat yang memang
harus dijaga, harus dilestarikan, harus dibina supaya terus berprestasi sehingga mungkin kita nanti yang usianya sudah tua-tua, anak cucu yang akan meneruskan. Ya, Kan itulah Persib. betul. Jadi Persib itu kan sejarahnya cukup kuat ya. Tradisi sejarahnya cukup panjang dan cukup kuat. Jadi memang di Bobotoh itu kebanyakan yang terjadi itu turun menurun dari kakeknya ke bapaknya ke anaknya, itu pasti Bobotoh Persib. Mungkin beda tim-tim lain, kayak misalnya kita ini Bang Andre Rosiade kan bapaknya Semen Padang, anaknya Bobotoh. Kalau di Bandung tuh rata-rata kalau bapaknya pendukung Persib itu udah pasti anaknya pendukung Persib karena kecintaannya tuh diwariskan. Gitu ya. Menurut Akang apa yang menjadi faktor kunci di balik konsistensi dan dominasi Persib dalam 2 musim terakhir hingga mampu mempertahankan gelar juara? Mungkin semua elemen mempunyai peran masing-masing. Tapi menurut saya salah satu faktor yang cukup dominan itu adalah faktor pelatih. Jadi Persib beruntung punya pelatih seperti Bojan Hodak yang memang bisa meramu komposisi yang ada di tengah berbagai permasalahan yang ada. Karena di musim kemarin kan kita tuh tidak pernah full tim. Selalu ada badai cedera, ada yang sanksi lah apa segala macam, tapi Bojan Hodak tetap bisa mempertahankan level posisi Persib di peringkat atas. Kembali ketika kemarin Persib B2B ya Kang, apakah ada momen perayaan yang paling berkesan bagi Kang Tobias pribadi atau sebagai organisasi di Viking? Keduanya berkesan karena ya itu tadi saya baru pertama kali melihat bahwa semua kota ini seakan-akan semuanya keluar ke jalan untuk Persib. Tadi dari anak-anak sampai saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada kakek-kakek, nenek-nenek yang boncengan naik motor, itu luar biasa sih. Sampai Pak Gubernur Dedi sampai orasinya, sampai gubernurnya juga buka baju. Orasinya sampai Jadi, luar biasa. Ya kan, artinya Ya. memang ini memang apa ya, suatu yang memang layak untuk disambut dengan meriah sekali. Sangat Kang. layak, sangat Ya layak. kan? Atau bedanya dengan musim yang lalu? Mungkin keduanya sama sih. Kayak di musim sebelumnya juga saya melihat ya semua orang tumplek gitu. Tapi mungkin perbedaannya ya di musim yang ini kan kita pertama kalinya juara back to back di level kompetisi profesional dan pertama kali juara di Bandung. Kan di musim kemarin kita juara di Madura. Sebelumnya lagi kita di Palembang. Ini benar-benar yang memang angkat piala juaranya di Bandung gitu. Jadi ya memang ada hal-hal tersendiri lah yang lebih berkesan gitu. Kang Tobias mulai kapan menjabat ketua Viking? Saya 2023 ya. 2023 berarti Persib juara. Ya, 2024 juara, 25 juara lagi. Berarti 2 tahun menjabat, 2 tahun Persib juara. Juara. Berarti itu termasuk yang beruntung Persib, Kang. Mudah-mudahan. Ya nggak bisa dipungkiri lah, Kang. Yeah. Ya kan udah cocologi, ya kan. Kang, apa yang jadi tantangan besar yang dihadapi Viking dalam mengawal dan mendukung Persib sepanjang 2 musim terakhir, terutama di tengah tekanan untuk mempertahankan gelar? Jadi memang di musim yang sebelumnya kita memang ada sedikit konflik lah ya dengan manajemen. Ya mungkin itu salah satu kerikil juga. Cuman kesini alhamdulillah kita bisa duduk bersama menyelesaikan masalah. Dan di kompetisi yang kemarin itu kita benar-benar udah punya tekad yang sama untuk sama-sama mengawal Persib juara. Dan bagaimanapun kan untuk mengurus puluhan ribu orang kan nggak mudah juga ya. Jadi memang ya banyak tantangannya, tapi ya kita jalani aja. Oke. Bagi Akang dan The Viking,
berpengaruh larangan away terhadap dukungan Viking untuk Persib? Sangat. Karena buat supporter itu away itu sarana silaturahmi. Selain sarana silaturahmi, away itu memang punya apa ya? Punya ciri khas sendiri lah. Jadi supporter sejati itu pasti away gitu. Maksudnya feel-nya tuh beda lah daripada nonton di home gitu. Jadi ketika ada larangan ini tuh seakan-akan ini kayak memutus silaturahmi kita dan kayak memutus nuansa-nuansa yang memang seharusnya kita dapatkan ketika away. Walaupun memang pada prakteknya ya yang melanggar ada aja. Cuman kan jadinya jadi kayak nggak asik aja lah gitu. Jadi ya kita sih berharap larangan ini dicabut ya. Segera, kalaupun tidak secara full mungkin secara bertahap, kan bisa diklasifikasikan mana yang anggapnya resiko besar, ada yang resiko level sedang, ada yang resiko rendah. Masa kayak misalnya kita ke Padang, kita nggak ada masalah apa-apa sama supporter Padang, tiba-tiba dilarang away, itu kan menurut saya nggak alasannya kurang pas lah gitu. Padahal seharusnya kita bisa bersilaturahmi, ada pertukaran budaya juga ketika kita ke sana, ada pertukaran cerita dan sebagainya, dan ekonomi kan saya rasa bisa ikut tumbuh juga. Bobotoh ke sana kan ada yang pesan hotel, pesan kuliner dan sebagainya. Akang sepanjang jadi ketua Viking belum pernah merasakan away ya? Iya, karena ketika saya masuk musim kompetisi kita juara kan ada larangan away setelah Kanjuruhan itu kan. Tapi ketika sebelum jadi ketua Viking, ketika masih anggota Viking, Akang away. Di mana tempat yang buat Akang enjoy away? Semua kota punya karakter dan ciri khas masing-masing. Tapi kalau disebut yang paling berkesan, saya sih kemarin waktu kita berhasil away lagi ke Malang. Karena kan waktu itu hubungan Bobotoh dengan Aremania tuh kurang oke lah ya. Dan pada saat itu kita mencoba untuk pertama kalinya lagi, terakhir itu 2003 kita away resmi ke Malang. Pertama kalinya lagi kita ke Malang dan itu misi itu berjalan dengan aman dan sampai viral di mana-mana karena pertama kalinya Bobotoh ke Malang lagi dan bisa diterima dengan baik dan pertandingan aman. Kalau Malang bisa, berarti ke Jakarta bisa kan? Saya sih punya obsesi pengen ke Jakarta juga. Suatu saat nanti. Ya semoga bisa terwujud apa yang menjadi obsesi Kang Tobias ya. Amin. Kang, setelah sukses meraih 2 gelar juara beruntun, tentu ada harapan besar dari Bobotoh dan Viking untuk melihat Persib kembali berjaya nih di 2025-2026. Bagaimana akan melihat potensi Persib untuk meraih hat-trick di Liga 1 musim ini, Kang? Kalau potensi ada, tapi kalau kita realistis, pastinya klub-klub lain banyak yang berupaya untuk menjegal. Karena kan bagaimanapun mereka pasti akan mengeluarkan energi yang berlipat kalau ketemu Persib gitu kan. Jangan sampai nih Persib bisa 3 kali gitu kan, karena sejarah kan pertama kali. Kalau sampai ada klub yang 3 kali. Jadi pasti tim-tim yang bertemu Persib maupun mau tim besar mau tim papan bawah pasti mereka akan motivasinya berlipat. Nah, itu kan pasti akan menyulitkan Persib juga. Dan mungkin tahun ini statementnya memang kita akan coba lebih fokus di Asia. Jadi kan pasti terbagi juga. Jadi kalau secara ego pengennya juara lagi hat-trick, cuman kalau realistis ya menurut saya tetap bercokol di papan atas walaupun tidak juara juga udah oke. Ya artinya sekarang ada 2 sasaran tembak Persib nih. Satu sasaran tembaknya di dalam negeri itu Liga 1, ada juga yang ke CL ya. Berarti perlu strategi dong. Ada harus strategi. Ya, memang ini wilayah pelatih, tapi akan sebagai pemerhati Persib, kira-kira strategi apa yang
perlu disiapkan oleh Persib baik di dalam maupun di luar lapangan agar target meraih gelar juara khususnya di Liga 1 ini bisa tercapai, Kang? Targetnya kedalaman squad, menurut saya kedalaman squadnya harus oke, karena kita main di 2 level kompetisi yang cukup ketat. Dan dari perekrutan pemain sih saya melihat sudah on the track ya, karena dari beberapa pemain yang sudah diumumkan sampai saat ini tuh memang pemain-pemain yang sudah biasa main di level Asia. Pemain-pemain yang luar negerinya kan banyak yang main di Liga Thailand, Liga Malaysia yang memang udah pernah merasakan di sana lah. Jadi kayaknya oke lah gitu. Dan ya pemain lokalnya juga Sadio udah main di Malaysia juga. Jadi kayaknya kalau kita berhadapan nanti dengan tim-tim Asia Tenggara lainnya atau tim-tim di Asia kayaknya udah cukup terbiasa. Ini cerdasnya pelatih ya. Ya. Sebagai perwakilan Bobotoh lewat Viking, pesan apa yang ingin Kang Tobias sampaikan kepada para pemain, staf pelatih dan manajemen Persib terkait musim depan dan ambisi untuk dapat tripit ya? Pesannya apa? Pesannya buat pemain, kita sih berharap karena ini banyak pemain baru, mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dan jangan jadikan dukungan dan tekanan dari Bobotoh yang luar biasa itu, dukungan yang luar biasa dari Bobotoh itu sebagai tekanan ya, tapi jadikan itu motivasi berlipat, jangan jadi beban, karena memang biasa di Bandung tuh kalau main jelek dikritik gitu kan. Kadang-kadang orang yang tidak punya mental bagus tuh di Bandung tuh nggak, walaupun jago juga nggak bisa berkembang. Makanya jangan jadikan kritik kita, jangan jadikan support kita yang luar biasa ini jadi beban buat mereka. Gitu. Mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan itu. Bagi pemain, bagi pelatih dan manajemen? Kalau manajemen sih yang penting gajinya jangan telat, jangan nunggak gaji. Kalau pelatih ya pelatih, saya percaya pelatih tahu yang terbaik yang akan dilakukan. Kalau melihat antusias Bobotoh yang begitu besar nih dan luar biasa lah menurut saya, apa harapan Akang terhadap perkembangan Viking ke depan dalam mendukung Persib, terutama jika Persib berhasil mendapatkan tripit ya? Ya kita sih selalu dari tahun ke tahun selalu berupaya menjadi supporter yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita tuh nggak mau stuck di situ, selalu pengen selalu naik level menjadi supporter yang lebih modern, mengikuti perkembangan zaman, tapi kita juga adalah supporter yang tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan warisan tradisi. Jadi ya ini akan berjalan begitu aja, maksudnya begitu aja, kita akan ngikut kemana air mengalir. Dan mudah-mudahan kalau harapan kita selalu bisa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Kalau kemarin mungkin contohnya denda yang diakibatkan oleh supporter berapa gitu ya, mudah-mudahan tahun depan bisa berkurang atau malah tidak ada sama sekali. Seperti itu. Oke deh, ini yang pertanyaan yang menurut saya yang agak serius dan tapi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya yang menjadi sorotan kan antara Persib dengan Persija. Kang, di momen bicara bola ini, kami pernah mengundang legendnya The Jack, Bang Ferry Indra Syarif. Saat itu lewat ucapannya yang penuh keikhlasan, ini Bang Ferry Indra Syarif menyampaikan ucapan selamat kepada Persib yang berhasil B2B, ya kan, bahkan ini sebagai bentuk pesan perdamaian yang memang selalu dikumandangkan oleh Bang Ferry Indra Syarif agar Jack dengan Viking bisa damai, artinya dua klub besar yang ini bisa memberikan warna yang lebih bagus kepada Republik ini. Jadi tim yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Kira-kira apa tanggapan Kang Tobias mengenai pesan yang sudah disampaikan oleh Bang Ferry Indra Syarif dari Jackmania terhadap Persib? Saya rasa pesan itu gestur yang positif
saya berterima kasih banget ke Bung Ferry. Saya juga respect sama Bung Ferry. Memang Bung Ferry ini salah satu yang kalau disebut generasi awal memang permusuhan itu kan terjadi di eranya Bung Ferry dan Ketua Viking saat itu Pak Heru Joko. Nah, cuman kesini tuh Bung Ferry dan Pak Heru menyadari itu, ya, beliau berdua tuh sama-sama yang memang ingin sama-sama, mereka yang memulai, mereka juga yang ingin menyelesaikan, gitu kan, apa yang sudah pada saat itu dimulai. Dan memang selalu mau menyampaikan pesan-pesan yang positif, dan saya pun sering berkomunikasi dengan beliau. Waktu itu saya ingat betul kita pernah semobil dari Jakarta ke Bandung untuk menjenguk almarhum Rico Andrian, salah satu bobotoh yang menjadi korban di pertandingan Persib Persija waktu itu. Jadi memang kita selalu upayakan, selalu baik dengan Bung Ferry maupun dengan sekarang ketuanya Bung Diki. Tapi ya memang ini perlu proses mungkin ya. Ya doakan aja karena ini memang bukan pekerjaan yang mudah, memang butuh bantuan dari semua pihak agar pesan-pesan damai ini bisa berubah menjadi sebuah kenyataan bahwa kita benar-benar berdamai seperti itu. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya harapannya sih kita pengen sekali, kita udah dengan Malang pernah ke sana, dengan Surabaya pun udah sering saling menyukai. Kita tuh harapannya memang bisa satu tribun dengan The Jack. Gitu. Yeah. Para sahabat bicara bola, The Viking berharap bisa satu tribun dengan The Jack. Ini sesuatu yang luar biasa, cita-cita luhur yang harus kita dukung sepenuhnya, bahkan 1000%. Jadi Persib bisa berprestasi, Persija bisa berprestasi, Viking dan The Jack saling bergandengan tangan. Terima kasih banyak Bang Kang Tobias atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya, dan kita terus keep in touch ya Kang. Artinya bahwa saya cinta Persib, saya cinta Persija, saya cinta Liga 1. Artinya bahwa kita semua wajib untuk mendukung semua agar sepak bola kita menjadi lebih baik, dan kompetisi menjadi kompetisi yang bersih, yang sehat, yang kita harapkan semua. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita Viking, Persib bisa berbicara di tingkat Asia, dan Persib juga bisa mendapatkan tripit. Itu suatu yang menurut saya luar biasa sekali, dan memang namanya di sepak bola apapun bisa terjadi. Ya, semoga bisa terjadi. Terima kasih atas kehadirannya Kang Tobias. Sudah diundang ke sini. Ya, salam buat rekan-rekan Viking. Kalau bisa nanti kita ketemu di Bandung nonton Piala Presiden. Harus dong. Oke. Demikianlah bicara-bicara kita dengan Kang Tobias Viking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.